Tadi saya barusan diskusi di DM. Banyak sekali yang nggak ngerti bedanya bisnis dan jualan ya. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Kita diskusi santai aja. Saya lagi pengen live aja karena kemarin nggak sempet ya. Kemarin agak sibuk banget gitu. Jadi Q&A aja. Ngomongin mindset boleh deh. Kayaknya belum pernah ada satu acara live khusus yang ngomongin tentang mindset ya. Jadi kalau kita bahas tentang mindset is okay. Dari Calvinas, pernah merasa terpuruk terus bangkit lagi gimana? Enggak sih. Sayangnya nggak pernah merasa terpuruk saya. Jadi nggak ada urusan dengan bangkit lagi. Kalau bisnis gagal banyak, tapi kalau terpuruk enggak. Karena terpuruk lebih ke arah kita ngerasa diri kita kan ya. Saya enggak sih. Saya nggak pernah ngelabel saya orang gagal dan sebagainya. Enggak sih. Bisnis yang bisa dilakukan sambil kerja di pabrik minimal 1 bulan 500.000. Wah, itu mah bukan bisnis ya. Itu cuma cari duit sampingan ya. Saya nggak tahu apa enaknya ya kalau gitu ya. Ini kalau saya, kalau misalkan Anda begitu, jadi content creator aja. Habis itu jualan kaos print on demand misalkan. Itu harusnya 1 bulan kalau bisa di atas itu bisa harusnya. Ya, jadi print on demand dropshipping. Modalnya nggak banyak sih. Modalnya kecil. Itu ya. Itu akan saya akan launch fitur print on demand dropshipping di Tribelio soon. Semoga bulan ini launch. Lukisannya ada mataharinya. Enggak, itu bukan matahari, itu lampu. Ada mataharinya nyala beneran gitu ya. Enggak, itu lampu. Nah, itu lampu di atas. Makanya kepala saya kelihatan shiny. Atasnya lampu soalnya. Bahas loa lagi. Ya, nanya aja pokoknya, diskusi aja. Bahas efek kenaikan BBM terhadap bisnis. Ya, itu kan udah bolak-balik ya. Saya dulu itu memanfaatkan momentum naiknya BBM di tahun 2014 untuk jualan apartemen lebih dari hampir 10 miliar dalam semalam dengan email marketing di tahun 2014. Jadi saya udah pakai list building sejak tahun 2008 ya, 2008an sih. Jadi saya nggak terlalu mengamati ya. I'm not the expert of ekonomi kayak begini. Jadi I don't know. Pasti akan ada, gimana ya bilangnya ya, harga akan meningkat, yes. Daya beli akan turun, yes. Pasti akan ada adjustment, dan habis itu akan biasa lagi setelah few months. Always kayak begitu. 10 tahun yang lalu kan juga begitu, 2014 ya, 8 tahun yang lalu ya. Share tips agar kita bisa fokus dalam bekerja. Oh, gampang. Yang jadi distraction hilangin aja semuanya. Jadi susah nyari distractionnya ya. Jadi mau nggak mau pasti fokus. Udah beberapa kali bikin bisnis tapi sulit sekali untuk konsisten. Mungkin kamu belum bikin bisnis kali, baru cuman jualan aja kali ya. Karena bikin bisnis nggak bisa kayak begini. Pasti belum jadi itu. Jadi nggak mungkin beberapa kali bikin bisnis. Tadi saya barusan diskusi di DM. Banyak sekali yang nggak ngerti bedanya bisnis dan jualan ya. Jadi mikirnya adalah, ada yang nanya gini, saya mau bisnis tapi saya nggak tahu mau milih niche apa. Saya bilang kalau kamu nggak tahu niche apa ya mending jangan bisnis. Karena kalau namanya orang bangun bisnis itu udah jelas pasti tahu niche-nya apa. Karena kalau misalkan Anda belum tahu niche-nya apa, nggak usah mikir bisnis, mikir jualan aja. Kan tinggal nyari market, jualan aja. Mikir niche-nya aja, jadi nggak usah ngomongin bisnis. Bikin bisnis itu ribet loh. Udah beberapa kali bikin bisnis itu maksudnya apakah PT-nya, CV-nya, kemudian bisnis itu kayak entity, sebuah entitas di mana di situ ada timnya, di situ ada mekanismenya, ada sistemnya, ada SOP-nya, ada KPI-nya, ada roadmap-nya, ada development-nya seperti apa, ada recruitment, hiring, ada financial planning-nya, ada financial projection-nya, nanti exit-nya bakal di mana, mau di IPO kah, company-nya mau dijual kah, roadmap-nya ada seperti itu, funding-nya dari mana, pendanaannya ya dari mana, apakah dari sendiri, apakah dari teman, friend and family, apakah dari investor, apakah dari publik. Itu urusannya banyak banget kalau bangun bisnis. Jadi kalau Anda cuma nyari barang satu terus mau dijual, itu bukan bisnis, itu jualan. Ya, jadi
kalau namanya udah beberapa kali bikin bisnis, takutnya adalah Anda nggak bikin bisnis. Anda cuma jualan aja dan nggak konsisten, gitu aja sih. Karena ketika building bisnis, konsistensi cuma di awal, sisanya itu udah sistem. Tim semua udah jalan, nggak ada namanya tim di hire terus nggak jalan gitu kan, di replace kalau nggak gitu kan. Kalau nggak perform kan tinggal diganti aja timnya. Jadi udah pasti konsisten, semuanya udah jalan. Tapi kalau Anda baru jalan sendirian, it's not a business, it's jualan. Cara mempelajarin fixed mindset, maksudnya cara mempelajarin fixed mindset apa? Kok aku lagi belajar loa, kalau loa gagal apa yang harus dilakukan? Loa nggak pernah gagal, it's impossible untuk gagal, itu hukum soalnya. Kayak aku lompat dari gedung dan aku gagal jatuh, kan nggak mungkin ya. Nggak ada namanya gagal jatuh, Anda lompatnya nggak pas aja. Berarti kalau loanya yang diminta nggak tercapai, berarti mintanya salah, bukan loanya nggak works. Mungkin vibration Anda salah, mungkin kurang detail. Kalau vibrasinya benar, udah pasti bisa gitu. Itu hukum kok, law of attraction itu. Yang terjadi biasanya adalah kita pengennya apa di kepala, tapi di hati beda. Itu yang bikin gagal. Di hati beda, itu sih. Saya punya barang antik, kira-kira jualnya di mana ya Pak? Saya nggak tahu. Coba di marketplace, bisa nggak? Saya nggak tahu. Kalau bisnis gagal, tinggalkan atau gimana? Nah, bisa dibenerin nggak? Karena yang disebut gagal itu apa sebenarnya disebut dengan gagal itu? Apakah karena nggak laku gitu yang disebut gagal? Kalau nggak laku, apa salahnya di mana? Duitnya habis, marketnya bergeser, atau bahkan belum ketemu marketnya sama sekali. Kalau Anda belum ketemu marketnya dan bilang gagal, ya dari awal Anda nggak pernah berhasil, nggak ada namanya gagal. Dari awal ya nggak ada yang jalan kan. Jadi mindsetnya mesti bener dulu, yang disebut gagal itu apa. Kalau nggak laku, kenapa nggak laku? Itu dicari tahu. Why? Jadi saya nggak bisa bilang langsung tinggalkan itu. Saya nggak tahu bisnis Anda seperti apa. Jadi nggak berani bilang tinggalkan langsung seperti itu. Cara mempelajari fixed mindset itu maksudnya gimana? Fixed mindset itu dipelajari, nggak usah dipelajari. Kemudian gimana caranya untuk jaga terus persistensi? Persistensi itu kan ngotot ya. Kayak saya belajar trading nih. Saya belajar trading di tahun 2020. Saya terekspos dengan trading itu 2007 sebenarnya. Tapi kena crash Indonesia waktu itu, saya loss 100 juta. Saya jalan dua, internet marketing waktu itu dan trading 2007. Internet marketingnya jalan, tradingnya crash. I lost 100 juta di tahun 2007. Sehingga akhirnya fokusnya ke yang internet marketing, karena itu menghasilkan banget buat saya. 2014 saya belajar trading lagi. Dengan mentor di luar negeri. Ikut course-nya, ikut live-nya setiap hari gitu. Nggak works juga buat saya, nggak bisa. 2020 salah satu trap terbesar di Trade Value itu adalah forex trading. Nah di situ terekspos lagi, saya belajar. Nah dari belajar itu 2021 saya menang challenge. Jadi bisa menghasilkan minimal 10% ya sebulan ya. Cuman saya nggak puas karena kurang sering entry. Jadi entry-nya agak terlalu jarang. Jadi untuk berhasil dapetin 10% sebulan itu agak apa ya, kadang nyampe kadang enggak gitu. Jadi saya nggak suka dengan ini. Sehingga di 2021 sampai sekarang itu saya melakukan riset strategi baru. Yang kemarin saya barusan bikin di IG live saya yang terakhir kan ya. Saya nyari strategi baru dan itu baru ketemu kayak last week, 2 minggu yang lalu itu baru ketemu. And so far so good sih. So far so good gitu. Nah, istri saya yang nanya tuh, gimana sih caranya kok kamu bisa nggak quit padahal belum profit? Literally kayak dulu pernah gagal dan masih ngulangin lagi dan sekarang pun udah 2 tahun belum profitable kayak begitu, dan kenapa masih persisten? Lu mesti ngajarin ke anak lo gitu. Jadi buat saya simple. Pertama adalah kira-kira saya bisa nggak sih nyampe di sini? Roadmap yang harus dipelajari itu apa aja? Kalau saya harus jadi dokter mungkin saya nggak sanggup. Waduh, harus jadi dokter harus kayak begitu. Kayaknya roadmapnya saya nggak sanggup tuh kalau jadi dokter. Tapi kalau trading, saya roadmapnya udah tahu. Pilar-pilar tradingnya kan sudah tahu ya. Analisa, technical, kemudian psikologis, kemudian money management, trade management, money management, sama risk reward gitu. 4 pilarnya kayak gitu. Risk reward udah oke. Trade management ini lagi working on it, sama psychology. Analisa udah oke. Tinggal 2 ini aja, getting better, berprogres. Ya udah saya terusin aja, itu 1. Kedua adalah goal-nya. Nah, goal-nya seperti apa? Ketika saya bangun Trade Value misalkan,
Tribelio itu saya sudah bangun 3 tahun. Dari 2019 akhir saya launching sampai sekarang udah hampir udah hampir 3 tahun. Untuk launchingnya aja ya, dari launching aja udah hampir 3 tahun. Saya belum profitable juga dan saya nggak digaji. Can you imagine 3 tahun kerja nggak digaji? Dan ini jualan buku, jualan kelas, semuanya 100% itu masuk di Tribelio. Saya nggak ngambil duit sepeser pun dari situ. Oke. Kalau Anda lihat saya jualan buku, kemudian ada kelas, sebagainya, itu semua masuk untuk development Tribelio. 100%. Jadi bukan 99%, enggak, 100%. Dan kok masih betah ya? Persistensinya kenapa bisa sekuat itu? Jawabannya simple. Karena mimpi saya besar. Jadi di Tribelio mimpi saya super besar sekali. Dan oleh karena itu saya nggak punya alasan untuk noleh ke tempat lain. Karena di tempat lain ujungnya nggak sebesar di Tribelio. Itu at least di kepala saya. Jadi kalau di Tribelio itu gede banget. Kalau saya kerjain di tempat lain, bisnis lain dan sebagainya, maybe nggak akan segede Tribelio. Tapi dan di tempat lain lihat tuh ada yang jualan skincare lah, apalah gitu kan. Hasilnya gede banget. Ya kayaknya saya nggak cocok ya kalau saya jualan skincare. Itu kan cewek jualan skincare gitu kebanyakan ya, foundernya cewek gitu. Kalau saya digital marketing terus jualan skincare kan kayak nggak match gitu. So mimpi saya di Tribelio memang untuk gedein. Itu sih caranya untuk menjaga persisten. At least itu buat saya ya. Tiap orang maybe agak berbeda, tapi paling nggak buat saya itu yang jadi kekuatan saya tiap hari fight seperti itu, jualan tiap hari hanya untuk mempertahankan company. Ya as a founder kayak begitu. Nggak bisa dibilang, oh 3 tahun nggak ada income-nya, berarti lu gagal gitu. Enggak, ngapain dilabel gagal, ini berprogres kok. User Tribelio sekarang yang pengguna landing page aja udah, I think udah 10 ribuan deh itu. Which is naik 30 kali lipat, lebih sih dari awal tahun ini. Yang awalnya cuma kayak 200, 300, sekarang udah 10 ribu kan ya 30 kali lipat gitu. Jadi kenaikan customernya itu 30 kali lipat. Crazy, bukan naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, enggak, tapi 30 kali lipat. So, bagus lah. Toko nggak jalan karena lingkungan menghalalkan utang. Kalau nggak diutangin kurang laku. Terus pertanyaannya apa? Sebentar ya. 10 miliar dalam semalam dengan email marketing. Iya waktu itu. Kalau pengen rambutnya model Ko Denny, bilang ke tukangnya cukurnya model apa? Model Denny Santoso. Ini aja saya mau potong, ini udah tebal banget buat saya, kayak udah gerah gitu. Ini aja udah mau saya potong. Jadi kenapa pengen model rambutnya kayak saya? Oke, sebentar. Saya scrolling lagi. Bahas step membuat kelas online. Nanti ya di sesi yang terpisah ya, membuat kelas online ya. Gue kasih saran dan tips bagi pekerjaan kantoran yang tapi tetap bisa konsisten bikin konten. Upload konten setiap hari karena masih bingung bagi waktunya. Oh, saya bikin kontennya weekend. Jadi kalau weekend kayak begini, saya syuting tuh 1, 2, 3, 4 sebisanya. Kan Anda nggak harus kayak saya yang 5 kali seminggu ya untuk bikin video ya. Jadi bikinnya di weekend doang, nanti tiap harinya tinggal di scheduling aja. Cuman gitu sih. Karena kalau nggak bisa nanti. Pak Hadi dengan usia di atas 70 tapi energinya luar biasa di meja pingpong. Salam buat beliau. Yes, thank you. Ada yang bilang fixed mindset perlu dipelajari, aku nggak tahu saya nggak pernah tahu. Sebentar, saya scroll lagi. Gimana cara Ko Denny komandokan tim, garis besarnya aja. Saya cuman set kita roadmapnya kesini, arahnya secara garis besar mereka tahu. Nah berikutnya adalah pakai KPI, tiap minggu, tiap bulan itu mereka punya tugas. Ini yang harus dicapai sama mereka. Jadi kalau bikin konten harus bikin berapa puluh konten misalkan. Kalau cari sales harus ngontakin berapa sales misalkan. Itu yang dilakukan adalah itunya. Jadi kayak misalkan gini, Anda mau turunin berat badan 10 kilo, rumusnya itu bukan gimana caranya turunin berat badan 10 kilo ya. Yang harus Anda perhatikan adalah apa aktivitas yang harus Anda lakukan supaya turun 10 kilo tadi tercapai. Misalnya, saya harus ke gym 5 kali seminggu. Itunya yang harus di breakdown ke tim. Pokoknya ya kamu harus nge-gym 5 kali seminggu, ini menunya. Harus dilakukan. Udah, that's it, itu caranya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu kayak disuruh tapi nggak dikasih step by stepnya. Karena mereka nggak punya otak kita loh. Kita mikir, gitu kan gampang ya harusnya ya. Ya itu kan kita yang udah punya pengalaman, tim kan enggak. Jadi jangan sampai disama-samakan tim dengan kita, karena tim itu belum punya experience kita.
Beda bisnis sama jualan dong yang lebih detail. Loh tadi kan sudah. Beda bisnis sama jualan. Jualan ya jualan. Bisnis pasti jualan. Tapi jualan belum tentu bisnis. Karena jualan itu cuman ini barang, saya kasih ke Anda kasih saya duit, itu jualan. Tapi kalau bangun bisnis, kan berarti bangun entitas ya. Selain ada PT CV-nya, PT-nya ini mau dijadiin apa? Nilainya akan seperti apa? Modal awal yang disetor berapa? Let's say modal awal yang disetor 100 juta gitu. Dalam waktu 10 tahun 100 juta ini jadi berapa? Value dari company-nya. Value dari company-nya ya, bukan duitnya ya, tapi value dari company-nya ya. Itu jadi berapa? Kemudian mekanismenya, SOP-nya, sistemnya, semuanya. Bentuk hiring-nya. Itu jadi seperti apa? Itu bisnis. Kalau ujung-ujungnya jadi pebisnis, kenapa waktu kuliah nggak ambil bisnis manajemen aja? Kenapa ambil IT dan katanya bikin startup nggak perlu bisa IT? Kan saya nggak ngerti zaman dulu, nggak ada mentornya. Di kampus saya kalau nggak ekonomi ya IT saya ambilnya. Adik saya dua-dua ngambil ekonomi. Untung saya ngambil IT. Kenapa ngambil IT? Karena saya suka otak ngoprek komputer aja. Saya nggak tahu sekolah IT itu bakal belajar apa juga. Taunya cuma nanti bisa programming gitu. Programming kayak apa saya juga nggak tahu dulunya seperti apa. Di semester 3 saya sudah jadi asisten dosen ngajar programming. Dan zaman tahun 96 ketika saya kuliah, nggak ada namanya startup. Apaan startup? Nggak ada yang tahu startup. Orang itu semua juga nggak ada. YouTube aja belum ada. Google aja di tahun berapa? Google tuh muncul di tahun 99 kalau nggak salah. Google tahun 99, Amazon itu belum ada semua. Dulu internet pertama saya tahun 95, itu Alta Vista buat search engine-nya. Nggak tahu sekarang Alta Vista masih ada belum. Jadi jangan disamain kayak dulu sama sekarang. Era kita berbeda, men. Itu kayak tahun 96 loh. Itu hampir 4 tahun lagi. Itu berarti tahun berapa tuh? Itu 24 tahun yang lalu ya. 26 tahun yang lalu loh. 26 tahun yang lalu, hampir 3 dekade yang lalu loh. Jangan disamain lah eranya. Oke, apalagi nih? Kemudian apa yang bisa memperkuat konsistensi? Konsistensi nggak bisa diperkuat, dibuat schedule aja selesai. Jadi kita hanya ngikutin schedule, nggak perlu pakai will atau niat, karena kalau pakai niat pasti habis. Kayak tim saya tuh kemarin tuh, itu masih pakai niat soalnya, belum jadi habit. Ya jadi supaya bisa konsisten, itu perlu di-build habit, jadi udah otomatis. Kayak tim saya tuh lagi diet, tiba-tiba urusan stres kerjaan, dietnya berhenti dia, udah nggak mau diet dulu. Tapi kalau lifestyle kan nggak mungkin nggak mau diet dulu, ya kan? Ngerti ya maksudnya? Kalau sudah jadi lifestyle itu nggak mungkin. Dia masih pakai will. Jadi ketika lagi stres, willnya habis, willpowernya itu lagi habis. Ketika willpowernya habis, ya dia nggak bakal diet. Nah itu bedanya. Jadi Anda harus jadiin itu habit. Habitnya gimana? Ya, diulangin, dibuat sistem sehingga Anda nggak perlu mikir lagi. Semuanya di scheduling. Di handphone misalkan, saya masih heran kayak kemarin tuh, saya tuh sempat ngomel-ngomel. Saya punya supir langganan, oke? Nganterin saya ke Surabaya ke airport kemarin. Terus saya bilang, tolong nanti saya dijemput tanggal sekian. Dia bilang apa? Baik Pak, nanti tolong diingatkan lagi ya. Saya ngomel dong. Loh kok, emang saya asisten? Loh gitu ceritanya. Kok saya ngingetin kamu? Ya kamu dong yang ngingetin saya. Pak, waktunya dijemput. Kenapa saya harus ngingetin driver saya gitu? Catat dong kalau gitu kan. Nah ini loh, ini proses bekerja. Anda notice gak ketika orang yang Anda ajak ngomong itu menjawab seperti itu artinya apa? Berarti dia nggak bener sistem pencatatannya. Saya sensitif banget kalau sama yang seperti itu. Lah kok saya yang disuruh ngingetin driver saya jemput jam berapa, kan harusnya dia. Tugas dia driver ya harus inget dong. Emang tugas saya ngingetin driver saya? Kan nggak make sense. Bayang ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda cukup aware dan sensitif di tim Anda kan tahu hal-hal apa yang ini ngomongnya nggak benar, ini ngomongnya nggak benar. Ini orang ngomongnya ego, ini ngomongnya apa, Anda tahu. Oke, contoh lain. Ada orang bilang gini, aku mau beli list building mastery kelas saya. Aku mau beli list building mastery. Kalau dapat bonus bukumu. Lagi nggak ada promo nih ceritanya, lagi nggak ada promo. Saya jadi heran. Kamu mau bukunya atau kamu mau ilmunya sebenarnya? Kalau cuma ngejar buku, udah beli buku saya aja lah murah 250.000. Kelas saya harganya 2 juta kan. Dia hanya mau beli kelas saya 2 juta kalau dibonusin buku. Berarti nilai dari kelas saya di mana dia bisa belajar A, B, C, D itu nggak penting buat dia. Lebih penting egonya dia, karena kalau misalkan nggak diturutin beli buku, dikasih bonus bukunya, dia nggak mau beli gitu.
Saya bilang ke tim saya nggak usah dikasih bukunya. Kalau mau beli buku suruh beli bukunya aja. Kalau memang kuatnya cuma beli buku. Karena nggak ada promo, selesai. Jadi saya begitu, saya fix banget. Saya presisi tahu banget ya. Karena saya mempelajarin market mindset banget sehingga saya tahu orang itu mikir gitu tuh sebenarnya yang ada di dalam hatinya tuh apa. Itu tahu banget. Ya, jadi kalau sudah kayak begitu saya mainnya di level ini biasanya di level mindset sih ngomongnya sih. Itu udah jelas egonya yang ini kan bisa pokoknya nggak mau beli kalau nggak dikasih bonusnya. Emang nawar di pasar gitu. Dan sekarang kan daya beli menurun. Apa solusi yang bisa kita lakukan untuk bisa menarik calon pembeli? Sebenarnya ya menurun tuh udah pasti ya, menurun udah pasti. Gini, semakin Anda bisa men-trigger emosinya dia. Emosi tidak bisa dikontrol. Jadi ketika orang pengen banget beli karena emosinya, pengen banget ini keren banget, seru banget gitu, rasionalnya akan mati. Dan ketika rasionalnya mati dan dia pengen beli banget, kalau dia ada duit dia pasti beli. Jadi tugas Anda adalah men-trigger emosinya. Rasional enggak? Karena duit itu urusannya di rasional. Makanya kalau kita potong harga, itu kita ngajak mereka berperang di rasionalnya. Ini dibandingin ini dibandingkan toko sebelah, lama-lama habis tuh dibanding-bandingin. Kita ngomongnya harus di emosinya. Setuju nggak ketika branding kuat, price doesn't matter? Setuju. Karena branding itu nanti di emosinya. Nggak logik soalnya kalau branding itu. Itu di emosinya. Aku baru belajar lewat 3 hari dan and it works kok. Sip. Thanks God ya. Aku semua self-talk perlukah ditulis? Enggak. Kalau semua ditulis itu ada 60.000 self-talk setiap harinya. Kadang-kadang banyak pikiran negatif yang mempengaruhi loa kita. Gimana cara gue menghiraukan hal negatif yang muncul di pikiran gue ini? Saya akan bilang decay biasanya. Jadi begitu ada pikiran negatif itu langsung decay. Stop, langsung diganti. Layarnya, gambarnya semua langsung di switch. Pindah yang baru. Gitu. Jadi kayak ada layar gitu kan. Self-talk kita ada gambarnya begitu misalkan ya. Gambarnya itu langsung ganti layar putih. Kayak papan tulis putih gitu. Nah langsung kita gambar. Kita maunya apa. Gitu caranya. Jadi itu step yang saya lakukan. Penjelasan sedekah vibrationnya aja, karena vibrationnya kan giving ya, ngasih gitu ya, abundance ya. Ketika kita ngasih abundance gitu, karena kita lebih kan. Ketika kita berlebihan, kita abundance, maka sebenarnya ketika kita ngasih itu kan rela banget dan happy ya abundance-nya. Maka vibration abundance ini akan menarik, istilahnya menarik rezeki lah ke kita, karena abundance yang ditarik. Tapi kalau kita pelit itu kayak kita kekurangan terus. Maka vibrasinya akan kekurangan terus. Jadi sebenarnya cuman mirror aja. Jadi apa yang ada di dalam sini itu yang akan muncul di luar sana. Gitu sih. Mau tanya saran buat anak 17 tahun yang baru lulus SMA, bingung mau ngapain, mau kuliah maju mundur soalnya, pengen coba jualan tapi bingung. Ya kuliah aja sih. Kalau buat saya sih kalau kayak begini dan lulus SMA masih bingung, saya akan kuliah aja. Tapi kuliahnya pilih yang topik yang suka lah. Kalau saya sih saranin ya, kalau saya ya tiap orang beda-beda. Kalau saya akan seputar either bisnis atau IT. Karena IT Anda tahu sendiri lagi naik-naiknya semuanya kan, either bisnis atau IT. Kalau disuruh milih, maybe saya akan pakai bisnis sebenarnya. IT-nya saya kursus aja. Gitu kalau saya. Nah, kemudian jangan cuma kuliah, tapi magang di tempat-tempat startup yang lagi happening sekarang ini. Karena di situ Anda akan belajar banyak banget. Kalau saya akan ke sana sih fokusnya. Anak saya akan arahin ke sana sih. Gitu. Kalau jualan bingung, ya apalagi ada jualan bingung. Saya aja SMA udah jualan. Itu juga di tahun zaman jadul dulu, tahun 93 saya jualan. Kalau sekarang begitu mah, harusnya jualan sudah sangat gampang. Zaman saya dulu nggak ada, mau jualan apa? Emang mau ke pasar gitu? Iya kan? Mau jualan apa dulu? Semuanya udah toko-toko, distributor kagak ada, kagak kelihatan. Saya jualan CD game waktu itu. Oke, so itu tadi ya saran dari saya ya. Harvest FX, hai. Kalau trading pakai loa juga? Yes jawabannya, yes. Jadi termasuk saya bersih-bersih, nge-clean up vibration, fear, FOMO, and greed. Fear, FOMO, and greed. Itu kadang-kadang masih nyisa tuh, masih nyisa. Kemarin habis sebelum kan saya barusan pergi Jakarta tuh, saya barusan pulang in 3 days kan. Sebelum dari Jakarta kemarin, seminggu itu winning rate-nya gila, hampir 100% winning rate. Kayak
insane bisa kayak begitu ya, hampir 100% winning rate-nya. Ketika traveling itu loss banyak. Sebel banget sih loss banyak, karena kayak saya masih mencari tahu kenapa kalau traveling itu lossnya gede, apa nggak fokus, apa karena saya terburu-buru, itu masih saya analisa. Terus pulang FOMO jadinya, jadi itu ngefek setelah berhasil banyak, habis itu ketika traveling lossnya lumayan, pulang itu FOMO, kayak pengen balas dendam gitu, pengen wah jangan ketinggalan sebagainya. Itu yang saya lagi benerin sih sekarang sih. Jadi saya senang menggunakan trading ini sebenarnya untuk self development. Anda akan tahu kalau Anda trading. Coba deh. Saya bukan mau ngajarin trading atau gimana ya, tapi coba deh. Ketika saya masuk ke trading ini, self development saya bertumbuh luar biasa. Terus istri saya ikutan trading sekarang. Itu self developmentnya juga growth luar biasa. Managing self talk dan sebagainya itu tercermin langsung di depan market, langsung di chart itu kelihatan self talknya, apakah kamu greedy, apakah kamu FOMO, apakah kamu nggak bisa manage self talk, itu kelihatan banget, ketahuan banget. Jadi kalau kita ngomongin self talk sekarang kan cuman teori ya, saya ngomong begini, Anda cuma manggut-manggut self talk gitu. Coba deh masuk ke market, money market kayak begitu, itu kelihatan banget nanti self talknya beneran atau enggak. Kalau self talk yang sama muter-muter terus gak beres-beres, berarti Anda nggak bisa manage self talk loh. Kalau Anda nggak bisa manage self talk, ini di sini baru kelihatan. Berarti di tempat lain kalau ada self talk yang salah, Anda juga kesulitan loh benerin self talknya. Nah, jadi panjang ya. Maka buat saya adalah trading ini sebenarnya kita nggak ngomongin tentang forex atau apapun, tetapi prosesnya itu menunjukkan jadi kayak dashboard internal kita. Karena langsung tercermin di market itu menunjukkan bahwa kamu sudah beres atau belum dengan self talkmu. Dan ada juga yang bisa nggak kamu itu memetakan self talkmu. Ini jadi menarik teman-teman. Kemarin tuh ketemu saudara lagi jarang trading. Saya nanya, kenapa jarang trading? Dia bilang dia takut entry. Oke. Saya bilang kalau gitu anggap gambling aja. Kalau gambling kan ya loss udah lah ya, loss ya udah gitu. Terus dia bilang, masalahnya saya juga takut gambling. Oke, menarik nih. Kalau gitu gini aja, anggap duit modal tuh hilang dah. Dia bilang udah pernah nyoba, kalau duit modal saya anggap hilang, yang terjadi adalah saya jadi agresif dan tidak sesuai plan. Jadi asal masuk begitu tradingnya, sehingga hasilnya juga loss. Jadi saya balik kayak sekarang. Nah ini teman-teman, ini adalah keahlian Anda memanage self talk dan memilah-milahkan mana yang udah beres dan mana yang belum beres. Menganggap duit modal hilang itu membuat dia berani, tetapi jadi tidak sesuai plan. Nah harusnya adalah beraninya sudah benar, tidak sesuai plannya ini yang harus diperbaiki. Bukan beraninya dibalikin jadi takut lagi. Nah hal-hal kayak begini Anda akan belajar hanya ketika Anda trading, karena langsung ketahuan. Itu sih. Jadi buat saya itu cuman sebagai pembelajaran self development yang sangat bagus sekali. Gitu ya. Kok gimana cara membreakdown goal? Dapat 100 juta per bulan dan harus ngapain dulu? Simple, 100 juta per bulan dapatnya dari mana? Dari mana itu barangnya apa, harus laku berapa banyak, butuh orang berapa, butuh modal berapa. Nah itu yang harus di breakdown gitu. Ya dari situ dulu. Nah harus ngapainnya? Ya harus jualan dong. Oke gitu. Tinggal berapanya itu sih. Thanks jawaban persistensinya. Pernah nyobain MFF enggak, katanya slippage-nya gede banget ya. Kalau bisnis margin 20% mana? Tetap lanjut atau cari peluang lain? Margin profitnya 20% net ya. Kalau net bagus dong. Kalau nggak net, nah ini bahaya. Bahayanya apa? Belum bayar PPN, belum bayar yang lain-lain, belum bayar ini PPH dan lain-lain, pajak penghasilan dan lain-lain. Kemudian marketing budgetnya gimana itu? Apakah 20% itu sudah include marketing budget? Kalau belum include marketing budget, berarti habis lagi tuh. Nah itu gimana tuh? Trading forex itu masuknya jualan atau bisnis? Masuknya gambling buat saya. Judi. Tapi legal. Ups. Judi tapi legal. Ya itu di kepala saya. Karena kalau saya nganggap jadi sebuah bisnis, nggak bisa dijual. Sayangnya nggak bisa dijual, kecuali Anda bikin entitas, dikerjakan oleh tim dan sebagainya. Ya, tapi kalau Anda sendirian trading begitu, bukan jualan, bukan juga bisnis. Karena nggak bisa, it's not entity. Kalau mindsetnya dianggap bisnis, saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena loss itu menyakitkan. Saya lebih suka, saya anggap gambling. Karena kalau loss nggak menyakitkan. Kan itu cuma di mindset ya. Apakah
apakah trading forex itu artinya adalah judi beneran? Ya itu urusan siapa yang menafsirkan. Tapi di kepala saya anggap begitu aja. Kenapa saya anggap begitu? Ya supaya saya tenang. Selesai. Ya Kak, itu aja. Konten dulu atau lead magnet dulu? Nggak ada, dua-dua pasti. Lead magnet juga konten, dua-dua. Saya pengen usaha real, tapi selalu gagal. Tapi saya trading bisa profit, walau ada loss, endingnya profit. Kalau real gagal langsung loss semua, sulit balikinnya. Contohnya bisnis gagal, saya retail. Ya kalau memang bisa trading dan profit ya nggak apa-apa. Cuman saya barusan bikin video sih tadi siang sih, tapi saya omongin di sini nih. Cuman tadi ada yang nanya, mending trading atau invest ya kemarin. Tadi pertanyaan saya lupa, mending trading atau invest. Saya jawab, yang mana yang bikin Anda profitable banget? Yang mana kira-kira yang bisa nyampe 100 juta sebulan? Kalau kita ngomongnya di sini udah miliar sih. Tapi di live kali ini saya ngomong yang mana yang bisa bikin Anda nyampe 100 juta sebulan. Karena dengan 100 juta sebulan, Anda bisa hidup dengan sangat enak, especially di Indonesia. Tapi kalau Anda trading, cuannya gede banget nih. Tapi kadang-kadang, berarti nggak menarik. Atau kalau Anda bisa bilang ini, saya konsisten sekali kok, profit saya udah profitable and konsisten. Oke, modalmu berapa? $500. Oke, sebulan dapat berapa persen? 10%. Itu cuma $50 loh. Terus pertanyaannya, bukan salah. Pertanyaannya gini, gimana caranya kamu jadiin yang $500 tadi modal, itu jadi $50,000. Karena dengan $50,000, kalau profitnya 5.000 aja, itu sudah 75 juta. Udah bagus gitu. Nah pertanyaannya itu sih sekarang. Jadi kalau Anda nggak tahu jawabannya, gimana caranya 500 jadi 50.000, buat saya nggak akan saya jalanin. Saya harus tahu caranya. Saya nggak peduli caranya, maksudnya kayak saya mau minjem duit, saya mau kerja dulu, mau nabung dulu, itu terserah Anda gitu. Intinya adalah Anda punya nggak caranya untuk 500 modalnya itu jadi 50.000. Oke? Kalau nggak ya 500 dapat 10% itu cuma $50 loh. $50 itu cuma kayak 750.000. Nggak bisa hidup enak. Ya jadi jangan kayak kemarin saya menarik sih statement dari Bong Chandra. Dia bilang bahwa di kripto orang bisa dapat ratusan persen, naiknya luar biasa banget. Bener sih bisa naik, kripto bisa naik segitunya. Tapi ada satu statement berikutnya yang membuat saya tuh bener juga ini kata Bong Chandra. Dia bilang gini, dengan kenaikan yang ratusan persen kayak begitu, masalahnya satu, Anda nggak bisa naruh puluhan belasan miliar di situ. Berani nggak Anda naruh tiba-tiba 20 miliar di kripto begitu? Harapannya adalah naik jadi triliun gitu. Berani nggak? Kebanyakan nggak akan berani. Tapi kalau di properti, dia bilang kalau di properti, saya berani invest kayak begitu puluhan miliar, ratusan miliar saya taruh di situ. Naiknya mungkin nggak sebanding dengan naiknya kripto. Mungkin 2 kali, 3 kali, 5 kali. Tetapi angkanya besar. 10 miliar jadi 20 miliar tuh naiknya 10 miliar loh. Tapi kalau main kripto cuman main kayak 100 juta, 10 juta, terus naik tinggi banget begitu. Cuman sekali. Nggak bisa diulang, nggak bisa digedein lagi. Saya jadi mikir bener juga ya. Make sense nih. Gitu. Kemudian ini bagaimana menyikapi satu kegagalan di umur 33. Saya abaikan, lanjut, jalan lagi. Saya sudah sering. Dan saya baru start Rebelio di usia 41. Jadi, nggak usah disikapi. Jalan aja terus. Mending customer banyak, margin sedikit, atau customer sedikit tapi margin banyak. Buat saya mana yang lebih profitable. Udah gitu aja, mana yang lebih profitable. Kalau dua-dua nggak ada profitnya, saya nggak mau dua-dua. Kan goalnya dulu mesti clear ya. Goalnya itu apa? Jadi jangan milih ini tapi ini gitu kan. Enak mana di kota gede? Tadi ada pertanyaan masuk ke saya. Enak mana di kota gede gaji pas-pasan atau di kota kecil tapi luar biasa? Di pelosok dia bilang, di pelosok tapi luar biasa. Buat saya begini, kenapa ya pilihannya begitu ya? Buat saya adalah lu senang hidup di mana? Saya senang hidup di Malang. Adem, murah, nggak macet sih tapi nggak kayak Jakarta gitu kan. Saya suka di Malang. Sekali-sekali ke Jakarta is okay. Tapi saya suka di Malang dan gaji gede. Kenapa kalau di Malang harus gaji kecil gitu kan? Kenapa kalau di pelosok harus gaji gede atau di kota pas-pasan? Saya maunya gaji gede. Dimanapun saya tinggal gajinya gede. Udah, itu aja. Gak usah dibanding-bandingin. Kemudian ceritain dong pengalaman lo yang terbaru. Saya itu tiap Senin ya, besok berarti ya. Itu minta diundang speaking. Invitation. Kalau speaking kan dibayar ya.
Dan saya selalu minta angkanya itu presisi. Minta sekian juta angkanya. Dan biasanya dalam waktu beberapa jam, kayak sejam 2 jam berikutnya, undangan yang masuk angkanya persis, exactly yang saya sebutin. Itu udah kayak tiap minggu. Makanya Anda lihat saya terbang tiap minggu. Karena saya diundang ke sana kemari dengan angka sesuai yang saya minta. Angkanya saya ganti-ganti by the way ya. Saya ganti-ganti. Jadi nggak sama gitu. Untuk menunjukkan bahwa doanya works atau doanya works. Segitu. Jadi dikabulkannya dalam hitungan jam. Bangun pagi jam 7:30 begitu, jam 9 udah ada kabar. Dan ada undangan ke sini, mau nggak gitu? Oh mau dong. Ini jawaban Tuhan, kenapa ditolak? Mau. Oke. Ada Pak Hing ya ternyata ya. Hai Pak Hing, apa kabar nih? Oke. So kemudian MDCO itu goalnya seperti apa? MDCO itu $1 million company. $1 million company itu goalnya adalah membantu Anda, ngajarin Anda supaya Anda dapat mendapatkan atau bisa membangun $1 million company Anda yang pertama. $1 million ya, $1 juta. Goalnya seperti itu. Jadi ada edukasinya. Kalau Anda butuh mentor, ada mentornya. Kalau Anda butuh pendanaan, ada pendanaannya. Ya, di situ. Itu MDCO. By the way, MDCO, David yang di MDCO itu adalah partner saya di Tribelio. Apakah hanya trading forex aja, Bu? Maksudnya hanya trading forex aja itu apanya ya? Saya kan saya nggak ngerti konteksnya nih. Kemudian kalau akun Facebook ads keterangannya aktif tapi reach-nya nggak muncul-muncul, kira-kira kenapa? Maybe duitnya kurang gede? Saya nggak paham nih. Nanya di atas saya ini ada San Abdullah nih. Nanya ke sini aja, ini ada San Abdullah nih. Nanya ke dia aja ya. Aku kasih masukan buat niche otomotif. Masukannya buat apa? Saya nggak paham masukannya apa. Kalau jadwal yang konsisten itu tabrakan sama kejadian yang dadakan gimana? Apa bisa dibilang konsisten? Dadakan kan nggak masalah. Tapi dadakannya apa? Urgensinya apa dadakan itu? Kalau dadakannya terus-terusan dadakan berarti nggak ke planning dong. Dadakannya dulu, apa dadakannya? Kemudian pertanyaan ketiga, gimana caranya kok bisa jawab Q&A tepat dan lancar dari segi cara dan urutan berpikir kode ini? Q&A yang mana? Yang sekarang kayak begini, tepat dan lancar. Iya, ini pertanyaan biasa banget ya kayak begini, kayak ngobrol biasa aja sih. Pertanyaannya super random ya. Dan saya bisa jawab gitu ya maksudnya ya. Saya cuma balik ke fundamentalnya aja sih. Jadi urut-urutan saya tuh saya akan mencari tahu akarnya itu apa sebenarnya. Pertanyaan itu cuma di ujung aja, tapi latar belakangnya ini apa sebenarnya. Maksudnya dia tuh mau kemana itu harus tahu. Jadi jangan cuma dilihat pertanyaannya, tapi maksud di belakangnya itu mesti tahu. Itu kalau komunikasi sama orang di situ tuh. Ya, jadi dari situ baru saya akan breakdown nih. Orangnya ini problemnya di mana. Kalau saya kayak begitu. By the way, buat teman-teman ya, mumpung masih ada di sini, saya masih punya waktu 15 menit lagi. Tanggal 15 dan tanggal 29 Oktober, saya akan ada workshop offline list building mastery di Jakarta dan di Surabaya. Untuk pendaftaran, langsung klik link di bio saya. Dan di situ sehari workshop, Anda akan belajar mulai dari strategi, cara, kemudian praktek di siang hari. Tim saya juga ngajarin, ada sesi Facebook Ads juga, building landing page, bikin lead magnet, langsung praktek. Sore ada launching, hopefully Anda langsung dapat leads. Dan kalau bisa sebelum tutup kelas, Anda sudah dapat sales. Goalnya kayak begitu. Tapi kalau nggak dapat sales, it's okay. Sales is bonus. Paling nggak Anda bisa launching dan dapetin list atau prospek. Ya, goalnya itu. Sehari doang acaranya. Di Jakarta dan di Surabaya. Alright. Oke. Kemudian ini bagaimana membagi market untuk meningkatkan ketertarikan customer terhadap produk kita. Nggak usah dibagi-bagi. Anda tentukan satu aja dulu yang presisi. Ya, yang presisi aja. Itu yang paling penting. Siapa ideal klien Anda? Itu. Cara menghindari lingkungan keluarga yang toksik sedang kantor kerjaan di rumah. Tutup pintu aja kali ya. Tutup pintu aja. Dibiasakan tidak terlalu ngajak ngobrol yang bakal menimbulkan pendapat toksik. Ya, ngomong yang santai-santai aja, yang seru-seru aja, nggak usah ngebahas yang bikin toksik. Kalau Anda memancing diskusi yang bikin toksik, ya Anda akan kena toksiknya. Kalau saya begitu, kalau serumah. Kalau memang harus pindah rumah, ya pindah rumah. Kalau mau jual produk tapi nggak ada modal gimana? Selain dropship ada nggak? Pinjam orang tua modalnya. Or kalau kayak saya, Anda bisa cari investor kan sebenarnya. Tapi terbukti nggak produknya laku? Kalau produknya terbukti laku, marketnya gede, cari investor. Kapan kita harus exit dari kantor dan jadi full pengusaha?
Berapa saving money yang aman? Income dari kantor bisa 20-an. Wow, lumayan sih. Bisa nggak kalau paralel dulu? Bisa nggak? Kalau bisa paralel lebih aman sebenarnya. Kalau saving, saya nggak punya patokan teorinya saving itu segimananya ya. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 12 bulan, ada yang konservatif bilang 2 tahun saving. Jadi kalau 20-an ya berarti dikali 12. Berarti harus ada dikali 12 itu 240 juta ya berarti ya. Benar ya? 240 juta berarti kali 2. Kali 12 kali 2 kan 240 juta kali 2 480 juta. Jadi saya nggak bisa bilang sih. Cuman kalau misalkan bisa, sebisa mungkin di paralel dulu aja jadi lebih safe. Di paralel dulu sampai kira-kira income-nya sudah lebih stabil. Itu oke sih. Itu ya. Penjelasan berdasarkan pengalaman mengenai LOA kan udah ada di YouTube saya. Udah ada di YouTube saya tuh. Kasih masukan soal bisnis rental, bisnis paket wisata. Masukan apanya? Saya nggak paham pertanyaannya. Masukan apanya nih? Kalau sekarang disuruh milih lagi antara IT dan bisnis, kalian pilih mana? Saya dulu masuk IT soalnya cita-cita pengen bikin perusahaan digital juga. Tapi setelah dipelajari lebih lanjut ternyata lebih penting belajar di bisnisnya. Saya kan pilih bisnis, saya tadi bilang. Saya kan pilih bisnis, bukan pilih IT-nya. Kalau sekarang suruh milih lagi. Tapi IT anak saya kursusin sekarang. Coding sama money literacy. Jadi sekarang belajarnya supply and demand lah, asset versus liability lah, keinginan versus kebutuhan lah. Ya, mereka sudah kayak begitu. Sampai tadi itu ada PR. Apa saja, sebutkan apa saja yang menjadi jenis-jenis klasifikasi liability, apa saja yang menjadi aset, gitu ya. Terus lagi mikir, apa yang jadi liability ya? Saya bilang, ya kamu liability, saya bilang begitu. Kamu ini liability. Karena kamu ngabisin duit orang tua buat makan. Saya bilang begitu. Tapi, don't worry, karena nanti begitu kamu sudah bisa menghasilkan, kamu jadi aset. Saya bilang gitu kan. Dia ketawa-ketawa aja anak saya. Ya, jadi anak saya masih kos kan, karena masih kos, jadi dia mesti memahami bahwa sesuatu yang ada cost-nya itu masih jadi liability. Tapi kalau sudah menghasilkan uang, itu jadi aset. Terus belajar tentang kalau ada barang bisa disewain. Kalau barang itu dipakai sendiri jadi liability, kalau disewain jadi aset. Habis itu dijawab semua jawaban dia. Mainan itu aset. Kenapa aset? Kan ada persewaan mainan gitu kan. Laptop ini aset. Kok bisa aset? Nah kan ada persewaan laptop gitu ya. Anak kecil lucu ya. Semuanya langsung disewain sama dia. Nah, tapi diskusi sama anak saya ya kayak begitu. Dari kecil ngomongnya udah supply and demand lah. Jualan harga naik, harga turun begitu. Gak apa-apa. Ngerti gak? Iya, ngerti secara hafalan. Logiknya mulai jalan secara hafalan. Di dunia nyata nanti aja. Kan butuh waktu, gak ada masalah. Umurnya masih 8 tahun. Kemudian kalau di masalah kesehatan, apakah self-talk berhubungan dengan kesehatan sel pada tubuh kita? Jawabannya yes. Baca bukunya Power of Water. Judi dengan gaya. Kemudian sekarang trading pakai saldo sendiri atau full FTMO. Saya masih pakai Profirm sekarang. Cara naikin follower Instagram gimana? Anda baca buku saya please. Buku yang ini. Di sini dibahas lengkap. Oke? Bentar ya, saya agak ngebut sedikit. Waktunya sudah mau habis. Kok bilangnya main kripto, nanti dapatnya main-main doang. Enggak. Semuanya saya mainan kok. What if saya bilang dunia ini adalah tempat bermain yang sangat menyenangkan? Kan nggak apa-apa. Ya kan? It's okay kan? Forex atau kripto? Forex kalau saya. Kenapa alasannya? Kripto yang main lebih sedikit. Karena yang main lebih sedikit, gerakannya lebih liar buat saya. Jadi market psychology-nya itu masih gampang, istilahnya gampang digoreng. Kalau gampang digoreng, wah, naik turunnya gila banget. Kadang bisa profit gede banget kan, kalau Anda lihat kan, itu kayak bikin orang-orang itu kayak zaman gold rush dulu loh. Wih, bisa gede banget begitu. Buat saya sih terlalu liar sih. Jadi nggak harus segitunya sih, grid udah ditekan ya. Jadi saya gridnya udah ditekan. Seberapa penting LOA bagi kode nih? Buat saya LOA itu bukan penting atau nggak penting. Kayak Anda nanyanya seberapa penting gravitasi buat Anda. Itu hukum yang udah jalan, nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Lebih pilih emas atau saham? Kalau ada duit lebih saya pilih saham sih. Naiknya itu lebih gila daripada emas. Setiap ingin menyebutkan lawannya koden, biasanya hanya menyebutkan apa saja yang koden mau, atau ada cara khususnya? Ada cara khususnya kalau saya. Cuma susah dijelaskan.
Buat bisnis F&B di musim hujan, strategi apa yang harus dilakukan buat sales gak turun? F&B-nya apa ya? Saya nggak terlalu paham bisnisnya sih soalnya sih, jadi takutnya saya kurang tepat. Anda maybe bisa ngikutin akunnya Foodies. Nah, akunnya Foodies ngebahas tentang gimana caranya menjalankan bisnis F&B. Jadi coba ke sana deh, akunnya Foodies. Nah, ini ada sisannya. Ayo guys, ikutan workshop LPM 15-29 Oktober. Kita belajar Facebook dan Instagram Ads juga. Jadi Sisan Abdullah, dia akan datang untuk ngajarin, untuk berbagi di sesi Facebook Ads dan Instagram Ads. Ya, jadi dapetin prospek langsung dari Instagram. Jadi kalau follower Anda masih sedikit, mau cari prospek, nah nanti di situ ada sesinya. Jadi lengkap banget di tanggal 15 dan 29 Oktober ini. Ekosistem yang baik untuk trading gimana? Kalau saya harus hitung satu persatu dan diprioritaskan pertama. Maksudnya gimana ya? Ekosistem yang baik untuk trading gimana? Kalau saya harus hitung satu persatu dan diprioritaskan pertama didahulukan. Gak ngerti saya. Kalau workshop di Surabaya harganya berapa? Saya lupa. Kalau nggak salah harganya 3,8 ya. Klik link di bio saya ya nanti ya. Diklik di link bio saya itu ada apa linknya di situ. Bisnis frozen food bisa nggak pakai Tribelio? Bisa. Kok kalau lagi down apa yang udah dilakukan untuk bangkit lagi? Saya nggak pernah down teman-teman. Sayangnya begitu. Tadi barusan ada yang nanya kalau lagi bad mood gimana? Saya nggak pernah bad mood teman-teman. Kok nggak mungkin nggak pernah bad mood? Emang kenapa? Kalau nggak pernah bad mood, saya nggak pernah bad mood. Kalau Anda nggak tahu ya di sini, kalau Anda ketemu sama orang yang dekat sama saya, tanya deh orang yang ngantor bareng saya atau nanya orang yang di rumah saya, pernah nggak lihat saya bad mood selama hidup mereka di dekat saya? Jawabannya nggak pernah. Keren, 8 tahun sudah belajar finansial. Yes. Berapa bukunya? Ini 250.000 teman-teman. 248 ya. Free shipping ya. Enggak free shipping. Kayaknya enggak free shipping deh. 250.000, 248.000 plus shipping kalau nggak salah. Klik aja di link di bio. Ada di link bio saya. Belajar finansial buat anak-anak di mana? Saya belajar di Brightchat. Kok kenapa di XY menguat terus padahal inflasi US juga tinggi? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Trading saya tidak pakai fundamental. Saya cuma pakai technical doang. That's it. Kok gaji UMR bisa cicil KPR nggak? Pengen belajar properti. Saya nggak tahu. Banyak ya ternyata yang saya nggak tahu juga ya. Gaji UMR bisa cicil KPR nggak? Saya nggak tahu. Anda mesti nanya yang ngerti KPR. Saya nggak tahu. Bahkan saya nggak tahu KPR-nya berapaan. Bagaimana caranya Ko Denny tidak pernah bad mood? Pasti ada alasan untuk cara tertentu. Memang ada caranya. Nah ini yang menarik sih sebenarnya. Diskusi kayak gini menarik sih. Nah, perlu dicari tahu dulu gini. Nyari tahunya gini. Apa yang membuat Anda bad mood? Itu dulu. Kalau nggak tahu sebabnya bad mood, kita nggak bisa eliminasi kan. Tiba-tiba bad mood itu kenapa? Bad mood itu pasti ada sebabnya. Jadi sebenarnya feeling itu hanya muncul karena thinking. Kalau thinkingnya benar, feelingnya, Anda ngebayangin jalan-jalan aja udah happy loh. Berarti kalau Anda membayangkan orang A dan tiba-tiba sebel, pertanyaan saya, kenapa orang A itu dimunculin? Kenapa nggak jalan-jalannya aja dimunculin? Kan ini cuma di kepala. Ya kan? Kalau dimarahin dan sebagainya sebel. Ya sebel beda sama, maksud gini, ada kejadian dan emosi kita terpengaruh, itu normal. Human normal. Sebel, nangis, jengkel, gitu, itu normal. Kemudian kemarin tuh saya sempat loss trading. Sempat loss trading tuh gini. Kalau loss gara-gara saya analisa sendiri, itu oke. Nggak ada sakitnya, saya nggak ada rasanya. Tapi kemarin loss gara-gara noise. Saya pasang posisi, udah oke, jalan, profitable. Ada teman bilang harusnya di atasnya. Jadi ketika harganya naik ke atasnya, saya masuk lagi dan itu loss. Itu sakit ternyata. Jadi Anda mesti tahu tuh. Jadi kalau kejadian kayak gitu dan itu ngerasa feelingnya terimbas kayak sakit dan sebagainya, pain gitu, it's normal, nggak ada masalah. Nah, PR-nya adalah sekarang Anda analisa. Bad mood-nya munculnya karena apa? Karena pemikiran A gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa pemikiran A ini terus ada di situ? Kenapa nggak langsung diganti? Langsung diganti gitu. Udah langsung diganti aja. Itu doang sih pertanyaannya. Aku mau jual jasa tapi nggak pede lihat kamera. Gampang kalau gitu. Gimana caranya pede lihat kamera? Hipnosis. Kalau saya hipnosis dulu. Istri saya nggak pede juga ngomong depan kamera. Hipnosis. Selesai. 4 hari selesai. Saya dulu hipnosis, 4 hari selesai. Mau hipnosisnya? Klik link di highlight saya yang namanya public speaking. Di situ.
Gimana cara ngelawan rasa malas? Nah, balik lagi, self-talk-nya apa? Malas itu pasti ada self-talk-nya, semuanya pasti ada self-talk-nya. Karena malas itu kan zona nyaman ya. Berarti zona nyamannya itu lebih gede, lebih enak daripada mimpinya. Berarti kurang kreatif mendesain mimpi. Mimpi didesain loh teman-teman. Ada orang bilang, "Den, lu ngomongnya ketinggian gitu." Saya bilang, ya, mimpi lu kerendahan. Kan mimpi kan gak ada masalah kan. Anda mimpi 100 juta gitu, saya mimpi 1 triliun, emang salah? Kan cuma mimpi. Emang mimpi salah gitu. Nah kadang-kadang kita mimpi aja takut loh. Wah, dan kalau mimpinya kayak begitu mah saya nggak berani. Nah bayangin ya, baru di mimpi aja takut. Apalagi kenyataan gitu kan. Itu menarik tuh. Jadi ngomongin prefer invest di properti atau saham. Tergantung bisnis plan-nya. Maybe saya akan masuk ke properti dulu sebelum saham kali ya. Maybe. Karena saya udah masuk properti beberapa kali. Kalau saya belum. Karena saya nggak ngerti analisa sahamnya. Saya nggak paham. Kok ada tips biar nggak malas catat pemasukan dan pengeluaran? Suruh tim yang catat. Saya juga nggak pernah nyatet. Malas saya suruh tim. Kok kenapa anaknya nggak difokusin buat belajar ke bisnis aja? Kan untuk masalah teknis seperti coding gitu bisa hire orang aja. Enggak. Anak saya fokus di semuanya. Nah, kenapa dia belajar coding? Supaya pemikirannya terstruktur. Jadi keuntungan belajar coding adalah bisa melihat problem, menguraikannya jadi sebuah urut-urutan, dan bisa menyelesaikannya. Urutan struktur pemikiran itu yang saya butuhkan dari coding. Oke, lanjut. Ya, jadi itu ya. Siap paham kok. Cara nge-switch pikiran tidak menyenangkan ke pikiran yang menyenangkan itu perlu dilatih terus. Yes. Jadi latihan instan gitu. Jadi begitu ada kayak, waduh, nanti kalau begini udah langsung kita maunya apa nih? Gitu ya. Langsung diganti kayak layar proyektor atau papan tulis putih gitu. Kanvas kosong nih, saya mau gambar apa? Gitu aja. Jadi begitu ada pikiran yang, waduh nanti ini begini, nanti ini bakal rugi, nanti apa. Oke, stop. Saya bilang DK. Oke. Ganti papan tulis putih atau kanvas blank. Kita mau gambar apa nih sekarang? Buset, laku kenceng banget. Kalau gitu excited banget ya. Oke, barangnya ini, barangnya itu, pelanggannya banyak banget ya. Langsung gitu. Itu kan cuma di kepala ya sebenarnya ya. Bayangin kalau ngubah gitu aja, kita nggak menguasai skillnya, baru di pikiran, belum nguasain. Anak saya tuh keren loh, yang gede tuh. Dia bisa bilang ke mamanya, tiba-tiba bilang ke mama, "Mah, ternyata ya Maya, the biggest fear itu ada di mindset kita." Kita sampai kaget. Kok lu bisa ngomong kayak begitu? Keren banget lo anak kecil. Jadi kalau anak saya tanya tuh yang gede tuh, jadi biggest fear tuh di mana? Di kepala. Ya dia belum menguasai teknik-teknik kayak begini, belum menguasain. Masih kecil, nggak bisa dipaksa nguasain juga nggak bisa. Biarin aja. Tapi dia tahu bahwa the biggest fear tuh di sini. Jadi saya ngajarin untuk fight supaya menang, nggak harus menang di fisiknya. Di fisiknya bisa aja kalah, tapi di kepala lu harus menang duluan. Ujian karate, tadi siang ujian karate kan. Saya bilang kan, mau mecahin bata. Pecahin dulu bata di kepalamu. Kalau di kepalamu mecahin aja nggak bisa, nanti kejadian kenyataan nggak bisa. Jadi di kepala harus pecah duluan. Bayangin kayak Matrix ya, film Matrix ya. Yang di kepala itu harus bisa duluan. Bayangin loh, kalau bayangin aja nggak bisa kan ya parah ya. Itu kan cuma membayangkan saja. Bayangin jadi orang kaya, malu gitu. Bayangin aja malu loh. Kebayang nggak? Nanggapin teman-teman ya. Sometimes kita tuh terbelenggu oleh pikiran kita sendiri. Rekomendasi buku Loa yang bagus itu Basic Teaching of Abraham. Suka film genre apa? Ada nggak film motivasi? Enggak. Buat saya film yang genre saya adalah film horor. Still playing Xbox, yes. Film horor saya. Anak saya aja belajar nonton film horor bareng saya. Anak saya itu nonton, guys. Incantation gitu, nonton dia. Ya pokoknya kayak gitu-gitu nonton. Zombie nggak takut lah ya. Mereka nonton kayak kemarin tuh baru mau nonton ini. DI belum. Gonjiam Hospital nonton. Anak saya nonton kayak begituan. Anak orang lain, wah takut lah. Anak saya nggak ada takutnya, udah. Emang apa benefitnya nonton horor? Nah, nggak semudah cuman nonton horor terus selesai gitu. Nggak, saya nggak kayak gitu. Pasti ada positif intentionnya buat saya. Saya ngajak dia nonton horor. Takut memang pertama dan sebagainya. Setelah selesai, saya ajak nonton behind the scene pembuatan film tadi. Nonton Chucky gitu, pembunuhan gitu. Dia ngerti sekarang kalau Chucky nusuk orang gitu,
itu nusuknya di sebelah sini, di armpitnya ternyata ditusuknya di situ dengan kamera angle tertentu. Jadi dia tahu, oh ditusuk itu kayak gitu toh ternyata. Angle-nya berbeda. Jadi begitu nonton film horor yang lain-lain, itu dia udah kayak ngomong, ini pembuatannya pasti kayak gini, ini pembuatannya kayak gini, ini angle-nya pasti kayak gini. Udah ada macam-macam. Intinya kayak begitu. Jadi nggak ada takutnya. Sementara sepupu-sepupunya nonton bareng, pulang nggak berani, ke toilet sendiri nggak berani. Tidur nggak ditemenin. Anak saya mah kebal-kebal aja, udah nggak masalah. Oke, so mesti ketemu what is the good intention buat mereka sih. Investasi energi nuklir fusi supaya tidak bocor radiasi gimana? Mana saya tahu, saya nggak tahu itu. Aku baru kepikiran omonganku tadi yang di tribe. Kesuksesan itu lawan katanya bukan gagal tapi berhenti. Makanya aku tidak sukses karena dikit-dikit berhenti. Itu tahu ya. Aku buat seorang founder dan CEO normalnya ngambil berapa persen profit dari bisnisnya? Saya nggak ngambil apa-apa. Oke, pertama. Kemudian tergantung company-nya sebenarnya. Company-nya apakah mau dibuat konvensional bisnis, nyari profit, atau kayak Tribelio yang nyari skill growth. Kalau nyari skill atau growth kayak saya pasti berbeda dengan yang profit game. Nah, kalau CEO itu ngambil berapa persen dari profit, itu enggak. Sebenarnya CEO itu digaji. Ya, jadi gajinya berapa? Gitu. Urusan lain ketika dividen ditarik. Dividen ditarik ya terserah founder ya, itu terserah. Tapi penarikan dividen juga mesti dipertimbangkan apakah dananya akan cukup untuk growth berikutnya. Jangan-jangan kalau diambil dividennya setahun berarti menghambat growth setahun dong. Karena diambil semua. Kalau menghambat growth setahun, tiba-tiba tahun berikutnya disalip sama kompetitor kan juga berbahaya. Gitu ya. Jadi digaji. Dapat ilmu yang bisa langsung dipraktekkan nih, makasih. By the way, keren udah bisa berpikiran the biggest fear ada di mindset. Iya, saya juga kaget bisa ngomong kayak begitu. Kok masih tiap hari nonton horor? Sebisa mungkin tiap hari, bukan sebisa mungkin sih. Kalau ada, karena di Netflix udah habis saya. Di Netflix film horornya sudah habis saya tonton semuanya. Jadi saya bingung kalau mau nyari horor itu bener-bener kayak ada lagi gak ya film horor ya. Di Netflix udah habis semuanya, udah saya tonton semuanya. Untuk horor ya. Jadi saya pilih kategori horor dari atas sampai bawah, di scroll sampai habis itu saya udah nonton semua. Selamat malam, salam hebat. Yes. Hai Lisna. Yes, keren. Salam buat Pak Chandra. Sip. Even my 6-month-old son love to see this live. What an interesting topic. Kok ini live bisa di-reply? Harusnya bisa di-reply ya. Alright, so terakhir ya, kita ngomongin mindset sedikit teman-teman. Saya barusan posting video di YouTube saya tentang BBM naik, jangan komplain. Maksud saya adalah ngomongin tentang mindset. Jadi kalau BBM naik, yang konteksnya dulu ya. Kalau BBM naik, yang high class, orang-orang kelas atas itu nggak terimbas, nggak ngefek. Orang-orang kelas middle dan kelas low itu ngefek, pasti ngefek banget, ya kan. Nah, saya tidak mau membahas tentang kenapa BBM naik dan apakah harusnya naik atau turun atau subsidi atau enggak. Itu di luar konteks dan saya bukan expertnya ngomongin itu. Yang saya ngomongin adalah mindset. Sekali lagi balik lagi ke mindset. Nah, mindset artinya adalah kalau kita komplain BBM naik, kita itu nggak bisa mengubah. BBM naik itu di luar kontrol kita. Nah, BBM naik karena terimbasnya adalah kelas menengah dan bawah, artinya adalah kalau Anda teriak nih sampai komplain nih, artinya adalah income Anda kurang gede, makanya terimbas. Gitu kan? Tapi kalau income Anda gede-gede aja, BBM naik nggak kerasa. Nah, maka dari sudut pandang ini, jangan fokusin waktu, energi semuanya untuk komplain tentang BBM naik. Karena nggak bakal bisa mengubah hidup Anda dari komplain BBM naik. Yang bisa Anda lakukan adalah, yang di dalam kontrol Anda adalah naikin income. Itu di dalam kontrol Anda. Termasuk mulai belajar hal baru untuk naikin income. Tetapi ada orang-orang dengan fixed mindset di YouTube saya yang komplain, lu mah anak orang kaya dan sebagainya kayak gitu-gitu. Ya dia nggak tahu saya bukan anak orang kaya, saya anak orang biasa-biasa aja, middle class juga, gitu kan. Tapi ya ngomongnya udah kayak begitu, lu nggak tahu sih rasanya begini-begini. Nah ini melenceng, karena ini nggak ada urusan dengan rasanya dan sebagainya. Ini cuma saya bilang jangan fokus ke kenaikan BBM yang di luar kontrol Anda. Mau Anda komplain kayak gimana juga nggak turun tuh BBM-nya. Mending fokus ke gimana caranya saya naikin income. Nah fokus ketika ngomongin fokus naikin income ini jadi menarik lagi teman-teman. Ya.
yang disebut fokus naikin income itu gini. Kalau sekarang Anda punya gaji, tadi ada yang nyebutin gajinya 20 juta, ada yang maybe ada yang 10 juta, maybe ada yang 5 juta. Oke, itu income. Kalau Anda bekerja, itu Anda mendapatkan income. Nah, pertanyaannya adalah, Anda punya nggak roadmap-nya atau caranya? Nggak harus sekarang, maybe sekian waktu. Tetapi kalau ini dijalanin, income Anda akan naik double, triple, dan seterusnya. Oke? Nangkap ya maksudnya ya. Kalau Anda punya income 5 juta atau 10 juta, gimana caranya untuk naik jadi double? Kalau Anda nggak tahu caranya, itu nggak naik-naik. Jadi Anda mesti ketemu nih caranya naikin itu jadi double, itu how? Itu ya. Nah, jadi buat Anda semua yang di sini, Anda mesti mikirin nih, cara nge-growth income itu seperti apa? Bukan dijalanin aja. Apalagi misalkan di sini banyak entrepreneur dan berdagang ya. Kalau Anda cuma berdagang aja, sebulan segini, apa yang bisa dilakukan untuk naikin income? Maybe buka cabang, buka ini, bikin franchise, maybe kayak gitu. Mulai rekrut reseller, ada pembinaan reseller. Itu yang Anda mesti pikirin. Yang supaya tidak hanya operational daily aja, tapi juga bisa growth. Oke. Sebentar, tadi pertanyaan berikutnya apa nih? Pernah buy something di Fiverr? Pernah, zaman dulu, desain kaos. Kemudian ini tidur berapa jam rutin sehari? 7-8 jam saya. Kemudian sedang belajar hal baru tentang apa? Saya lagi belajar trading. Kalau ditanya belajar hal baru. Kalau marketing mah udah ngelontok ya di kepala saya, udah sekian belas tahun gitu ya. Saya lagi belajar hal tentang trading. Oke. Alright guys, so I think itu aja. Sekali lagi, saya ulangin. Tanggal 15 dan tanggal 29 di Jakarta dan di Surabaya ada kelas List Building Mastery Workshop offline. Linknya silakan langsung klik di link di bio saya. Alright, so hopefully dari situ Anda bisa belajar dapetin prospek, mengubah follower Anda menjadi prospek dan customer langsung. Ya, jadi kita praktekin dari pagi belajar tentang strategi, siang praktekin, kemudian sore Anda sudah bisa dapat prospek. Dan kalau bisa di akhir acara Anda bisa dapat sales. Hopefully dapat sales. Nggak dijanjiin, tapi hopefully bisa sampai ke sana. Alright, so I think itu aja. Thank you so much. See you in the next live ya teman-teman semuanya. Bye-bye.